Silakan Mbak Merlin. Oke, selamat sore, selamat malam teman-teman semua. Saya tahu ini ada dari beberapa yang dari luar-luar state ya, jadi jamnya mungkin lain-lain. Selamat datang di World Financial Group Zoom Session. Jadi ini kantor kita namanya WFG. Nama saya Merlin Wahyudi. Saya akan menjadi host hari ini. Background saya non-profit sama kerja di union ya, Perserikatan Buruh. Saya tinggal di Philadelphia. Jadi topik kita hari ini itu create your lasting legacy. Um, kita mungkin ingat ya Martin Luther King, Michael Jackson, Kobe Bryant, Black Panther, Wakanda Forever, itu Chadwick Boseman. Um, Semua orang ini kan orang-orang terkenal ya. Mereka ada sesuatu yang sama dalam kehidupan mereka dan dalam sejarah kematian mereka. Jadi kita tahu mereka meninggal ya. Mereka meninggal terus mereka jadi masuk di berita ya karena dari estate planning situation. Jadi dalam rencana dia meninggalkan harta bendanya ke keluarga mereka itu ada yang bermasalah, ada yang tidak bermasalah, bisa jadi contoh-contoh kita ya. Kita memang nggak terkenal, kita bukan bilioner, tapi estate planning itu buat semua orang. Dan hari ini kita akan belajar bersama tentang will sama trust ya, kayak bahasa Indonesia kayak surat wasiat, tapi di sini ada dua bagian ya. Dan bagaimana kita bisa menjaga kekayaan kita supaya nggak diambil orang lain, supaya kita bisa menyalurkannya tepat seperti sebagaimana kita mau gitu ya. Jadi sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan pembawa acara kita, Ibu Hani White. Dan sebelumnya terima kasih Bu Hani atas waktu yang sudah diberikan buat memberi kita pengetahuan yang sangat berarti ya, apalagi kita para imigran yang kita nggak tahu sistemnya Amerika itu gimana. Dengan begini kita bisa siap-siap mempersiapkan harta kita supaya kalau kita misalnya memang udah waktunya pulang, kita tahu anak-anak kita, keluarga kita semuanya bakalan safe secara keuangan gitu. Waktu saya persilakan Bu Hani, terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Merlin. Selamat malam Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua. Sekali lagi nama saya Hani, saya dan Mbak Merlin kita berdua lokasinya di Philadelphia. Terima kasih teman-teman yang lain yang sudah datang dari Texas, dari North Carolina, dari California, dari Arkansas, dan state-state yang lainnya yang mungkin saya belum sebutkan. Pada saat ini saya akan share presentasi saya, tapi sebelumnya saya ingin memberikan shout out atau ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Diani Ariesta, atau saya memanggil Ibu Diani Ariesta itu Unidita gitu ya. Karena dengan kebaikan Unidita dan karena juga postingan-postingan dari Facebook Unidita, selalu saya tuh big fan kalau ada badge-nya itu saya tuh ada penggemar Unidita gitu loh. Nah, di salah satu postingan beliau tahun lalu, beliau Unidita menceritakan tentang dan mengingatkan kita sebagai orang imigran, orang Indonesia di Amerika, supaya akhir tahun sebaiknya kita mulai melihat di mana situasi kita di bidang surat waris dan surat warisan. Karena kita nggak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Apakah kita akan berumur panjang ataukah kita tidak berumur panjang. Pada saat mengingatkan itulah Unidita sangat menyentuh hati saya karena saya membaca dan akhirnya banyak teman-teman yang saya mulai berdiskusi sangat-sangat membutuhkan informasi ini. Dan karena kebaikan Unidita memberikan posting sekali lagi dalam beberapa hari yang lalu sehingga teman-teman bisa ada di sini, teman-teman bisa tahu kalau malam ini kita ada
sesi informasi yang sangat penting tentang hukum waris dan warisan di Amerika. Saya mohon izin ya kawan-kawan sekalian untuk men-share slide saya. Oke. Nanti di akhir pertemuan kita akan ada tanya jawab. Ibu Merlin akan membantu untuk untuk memoderatorkan pertanyaan-pertanyaan kita. Dan Unidita hati-hati menyetir. Mudah-mudahan tugas malam ini bisa lancar dan mudah-mudahan bisa Unidita bisa pulang kembali ke rumah sesegera mungkin, oke? Oke, mari kita mulai ibu-ibu dan bapak-bapak. Estate planning itu bahasa hukum di Amerika. Tidak ada terjemahan langsung dari estate planning ke bahasa Indonesia. Tapi yang menjadi terjemahan bebas adalah bagaimana hukum waris, warisan, dan wasiat di Amerika. Estate planning di Amerika ini adalah masalah kontrol. Siapa yang akan mengontrol situasi kita, entah itu situasi keluarga kita, situasi financial kita, pada saat kita sudah tidak bisa mengontrol lagi, karena kita sudah meninggal. Nah, pengontrolan ini sebenarnya sangat mudah, tapi saya kepingin cerita dulu nih, sebelum kita membicarakan tentang kontrol tersebut. Bapak dan Ibu pasti tahu dong siapa orang ini, ya kan? Seperti tadi Mbak Merlin katakan, ada Michael Jackson, ada Kobe Bryant. Mereka ini orang terkenal dan miliuner. Tapi apa salahnya dengan mereka pada saat meninggal? Dan yang terakhir yang tentunya membuat saya sedih, saya suka banget dengan Black Panther. Saya nggak tahu Bapak dan Ibu suka apa enggak. Chadwick Boseman, pada saat dia meninggal, dia tidak mempunyai surat warisan atau wasiat sama sekali. Saya memajang foto mereka semua bukan berarti kalau kita bukan miliuner, kalau kita bukan orang yang terkenal, kita tidak butuh estate planning atau waris atau warisan. Saya memajang foto mereka supaya menjadi pembelajaran untuk kita. Jadi jangan malu, jangan merasa khawatir kalau tidak mengerti tentang hukum waris-warisan di Amerika. Karena orang Amerika sendiri, seperti Michael Jackson, seperti Kobe Bryant, seperti Black Panther, dan mereka kan bukan orang biasa, ya kan? Mereka sangat terkenal, sangat punya uang. Mereka sendiri tidak punya estate planning yang baik. Gitu loh. Jadi kalau kita tidak mengerti, jangan khawatir. Malam ini adalah pembelajaran kita sama-sama, kita bisa belajar sama-sama supaya kita bisa mengerti lebih lanjut tentang estate planning ini. Nah, ada yang kenal James Dean nggak? Kalau yang lahirnya umur tahun 50-an, 60-an pasti tahu ini James Dean. Ya kan, terkenal kan? James Dean ini film cowboy macam-macam, dia terkenal banget. Dan dia meninggal muda sekali pada umur 29 tahun. Nah, James Dean ini umur 29 tahun meninggal. Oke, sebentar. Kelihatannya saya mesti mute semuanya dulu nih. Teman-teman kalau yang nggak ini boleh mute nggak sebentar ya. Saya mute dulu teman-teman ya. Siapa yang belum di-mute? Wait. Ada yang baru masuk mungkin jadinya nggak ke-mute. Oke, semuanya sudah ke-mute. Oke, good. Oke, saya kembali lagi ke James Dean. Nah, ini bintang film terkenal kita di mana waktu dia meninggal, dia tidak punya surat waris atau warisan sama sekali. Apa yang kejadiannya kalau seperti itu? Kalau kita meninggal tidak ada surat warisan atau wasiat. Dan ini berlaku untuk semuanya. Bukan cuma berlaku hanya untuk orang Amerika yang terkenal, tapi kita juga yang tinggal di Amerika. Sedih sekali karena beliau, Bapak James Dean ini meninggal tidak mempunyai will dan trust, maka semua aset dia,
semua aset dia termasuk licensing fee itu diberikan ke bapak dia. Ini keputusan judge di Amerika. Karena dia tidak mempunyai surat apapun pada saat dia meninggal, seorang judge di Amerika memberikan keputusan kalau semua harta dia dan licensing fee dia diberikan ke bapaknya, padahal bapaknya sudah meneglect dan tidak menjaga dia semenjak dia kecil. Dan licensing fee-nya itu saja bisa menghasilkan sekitar $1 million tiap tahun. Padahal bapaknya tidak pernah menjaga dia. Coba bayangkan. Bayangkan kalau kita di sini meninggal tanpa mempunyai warisan atau wasiat. Dan kita bukan bicara orang yang punya keluarga ya. Orang single yang belum punya istri atau belum punya suami atau tidak punya anak juga mesti mempunyai estate planning di Amerika ini. Nah, dan ini ada berita terakhir. Ini saya pasang berita tahun 2015 ya, dari Forbes. Pada saat itu Obama masih jadi presiden. Apabila kita meninggal tanpa mempunyai surat warisan dan wasiat, dan kita mempunyai aset di Amerika, maka pada saat ini ada kemungkinan harta kita akan dipotong oleh pemerintah sebanyak 40%. Bayangkan kalau Anda misalnya punya rumah yang harganya 200.000 atau 300.000. Sebelum Anda bisa memindahkan harta-harta tersebut ke anak atau ke keturunan Anda harus anak Anda tuh harus bayar dulu 40% ke pemerintah. Dan Presiden Biden yang baru saja terpilih sudah mempropos supaya pajak dari estate tax akan naik dari 40% menjadi 77%. Bayangkan, kalau 77% dari semua aset kita tidak bicara soal real estate aja ya, kita bicara juga soal uang tabungan kita, uang life insurance kita, uang 401k kita, itu bisa diambil 77% oleh pemerintah. Ini belum confirm, tapi kemungkinannya akan ada akhir tahun ini. Nah, sekarang mari kita belajar tentang surat warisan dan wasiat di Amerika. Soal warisan dan wasiat di Amerika itu sebenarnya tidak terlalu sulit. Cuma ada 3 hal di sini. Kita di Amerika bisa meninggal tanpa punya surat warisan atau wasiat, ya kan? Kita meninggal tidak mempunyai itu apa-apa. Yang kedua, kita kemungkinan bisa meninggal tapi cuma punya will. Atau yang ketiga, kemungkinannya kita meninggal tapi kita mempunyai trust, will dan trust yang komplit. Nah, apabila kita meninggal tanpa mempunyai surat warisan atau wasiat di Amerika, maka kita memberikan kontrol 100% terhadap masa depan harta dan anak-anak kita ke pemerintah. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Kalau kita meninggal tanpa surat warisan atau wasiat, maka kita tidak mempunyai kontrol sama sekali. Bagaimana cara pemerintah bisa mengambil kontrol aset kita adalah melalui yang disebutkan itu probate court. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu pasti pernah mendengar kata court, tapi mungkin belum pernah mendengar kata probate, ya kan? Court itu pengadilan, ya kan? Di pengadilan itu biasanya ada seorang judge, ya kan? Nah, probate court ini adalah court yang khusus didirikan di Amerika untuk mengurusi masalah warisan dan wasiat. Nah, probate court ini bisa dilakukan oleh pemerintah, bisa difungsikan oleh pemerintah kepada keluarga kita apabila kita meninggal tidak mempunyai surat will atau trust atau surat warisan atau wasiat. Dan apabila kita meninggal dalam situasi tersebut, maka keluarga kita akan harus mengeluarkan uang untuk biaya court ini. Oke. Dan selain yang tadi saya katakan, ya kan, keluarga kita bisa mengeluarkan uang up to 47 atau 77% dari total seluruh harta kita. Dan waktunya
Probate court itu waktunya bukan seminggu, 2 minggu. Itu biasanya antara 6 sampai 9 bulan, tergantung dari state di mana Anda tinggal. Jadi apabila Anda meninggal tidak mempunyai warisan atau wasiat sama sekali, bersiap-siaplah keluarga yang ditinggalkan akan menghadapi probate court. Oke, yang akan dihadapi keluarga kita adalah harus mengeluarkan uang dan harus membuang waktu di pengadilan. Yang kedua, apabila kita mempunyai surat will. Nah, ini banyak sekali teman-teman bilang, "Oh, aku udah punya will, berarti saya sudah aman." Betul sekali, kalau teman-teman sudah punya will, berarti teman-teman, Bapak dan Ibu sudah mempunyai some control. Some control itu maksudnya apa? Ada beberapa hal yang bisa kita kontrol, ada beberapa hal yang tidak bisa kita kontrol. Yang kita tidak bisa kontrol itu apa? Apabila kita mempunyai will, pemerintah tetap bisa mendirikan probate court untuk harta kita sebelum dibagikan ke anak-anak. Karena apa? Karena will itu fungsinya hanya sebagai letter of instruction. Cuma instruksi dari diri kita yang meninggal ke judge di pengadilan, judge di probate court. Instruksinya itu apa? Misalnya, kita punya satu rumah, satu mobil, satu uang tabungan. Dan kita punya 3 anak, ya kan? Nah, kita bilang, tabungan mamah kasih anak yang pertama. Rumahnya mamah kasih anak yang kedua, anak yang ketiga akan dapat mobil mamah. Itu yang kita tulis mungkin di surat will kita. Nah, tugasnya dari judge di probate court ini adalah membacakan surat will kita, lalu mensahkan surat will kita. Tapi sebelum anak-anak kita bisa menyentuh harta-harta tersebut, maka anak-anak kita harus membayar probate court tadi dan harus menunggu keputusannya. Dan judge akan memberikan waktu 6 sampai 9 bulan sebelum ada contested. Nah, tadi ada pertanyaan, bagaimana kejadiannya kalau ternyata kita meninggal lalu tiba-tiba ada orang yang mengaku-ngaku, "Oh, saya tuh suaminya yang meninggal sebelumnya," atau yang meninggal itu punya istri si ini. Nah, itu namanya di contested. Nah, itu yang akan membuat probate court menjadi panjang dan biayanya menjadi mahal. Oke. Lalu yang ketiga, apabila kita meninggal dan kita mempunyai trust. Ini kejadiannya yang ideal. Kenapa? Karena dulu saya tidak mengerti beda antara will dan trust. Waktu saya datang ke Amerika, yang saya punya itu setelah saya beli properti saya pertama di Amerika, saya datang ke Amerika terus terang tahun 2001. Pertama saya tinggal di Florida dulu. Setelah tinggal di Florida, baru saya pindah ke Pennsylvania, ke Philadelphia. Waktu saya pindah ke Philadelphia, karena harga properti di Philadelphia sangat affordable, saya bilang, mendingan beli rumah daripada ngontrak. Biaya beli rumah ternyata bisa sama dengan biaya ngontrak. Rugi dong kalau saya nggak beli rumah. Lalu saya beli rumah dan saya membuat will. Tapi saya tidak tahu apabila saya cuma membuat will, maka kalau saya meninggal, harta tersebut atau rumah tersebut bisa masuk ke probate court. Baru setelah saya bekerja dengan World Financial Group, saya kerja di kantor saya yang sekarang, saya mengerti tentang trust. Ternyata apabila kita mempunyai trust, kita mempunyai full control. Di mana kalau kita meninggal, apabila kita mempunyai trust, maka kita tidak butuh lagi yang namanya probate court. Kita tidak butuh lagi, anak-anak kita tidak perlu lagi mengeluarkan uang untuk pemerintah dalam rangka mentransfer semua aset tersebut. Dan tidak ada waktu lagi yang terbuang. Tapi yang paling penting adalah di bawah sini. Anda lihat tulisannya itu privacy. Nah, itu yang paling penting untuk keluarga kami terus terang. Karena kalau kita cuma mengandalkan will,
Ya kan? Kalau kita punya aset di Amerika dan kita cuma mengandalkan will, maka dari will tersebut aset kita bisa masuk ke probate court. Setelah aset tersebut masuk ke probate court, selesai si judge memberikan keputusan, hasil dari probate court tersebut akan menjadi public knowledge. Nah, maksudnya public knowledge itu apa? Siapapun bisa meresearch harta kita itu dibagikan ke siapa dan dalam jumlah berapa. Oke, makanya tadi seperti Michael Jackson atau Kobe Bryant, setelah Michael Jackson meninggal, setelah probate court-nya selesai, semua orang bisa tahu berapa harta yang dia punya dan dibagikan ke siapa. Begitu juga dengan harta bapak dan ibu. Pada saat bapak dan ibu meninggal, di probate court itu ada record-nya, dan kawan-kawan kita di Indonesia bisa melakukan research dan mengetahui itu semua. Dan terus terang menurut saya itu sangat menyedihkan karena itu tidak ada privacy lagi untuk kita. Kalau menurut saya meninggal itu adalah urusan keluarga saya, bukan urusan publik, bukan urusan orang lain. Disitulah kenapa penting untuk tidak hanya mengandalkan trust, tidak hanya mengandalkan will, tapi juga membentuk trust apabila kita mempunyai aset tertentu di Amerika. Oke, mudah-mudahan nggak terlalu cepat ya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Saya janji nggak lama-lama nih. Saya akan jelaskan sedikit lagi. Setelah itu kita bisa buka pertanyaannya. Oke. Nah, banyak yang merasa, dulu juga saya merasa seperti itu. Aduh, will dan trust itu cuma untuk orang-orang kaya aja. Saya cuma punya apa sih di sini, nggak punya apa-apa. Untuk apa buat itu? Tapi setelah saya mengerti, urusan wasiat dan warisan di Amerika itu untuk siapapun. Dan itu adalah tanggung jawab kita sebagai warga negara Amerika. Bagaimanapun di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita harus mengikuti peraturan-peraturan negara Amerika ini. Nah, salah satu peraturan yang membuat saya kaget adalah peraturan yang satu ini. Bapak dan Ibu pasti pernah mendengar kata-kata power of attorney. Atau bahasa Indonesianya adalah surat kuasa. Nah, di Amerika itu disarankan apabila kita sudah mempunyai anak umur 18 tahun ke atas, atau cucu, atau keponakan, atau apapun yang umurnya di atas 18 tahun ke atas, itu mempunyai yang namanya power of attorney. Dan ada dua power of attorney yang bisa kita buat, yaitu financial power of attorney dan health power of attorney. Alasannya kenapa orang atau anak yang sudah berumur 18 tahun ke atas butuh power of attorney? Pertama, karena di Amerika, anak umur 18 tahun ke atas itu sudah mempunyai legalitas yang nyata. Jadi anak tersebut bisa menandatangani surat bank, bisa membuat account sendiri. Bahkan apabila anak tersebut bilang saya sudah tidak mau tinggal di rumah orang tua saya, tidak ada yang bisa melarang karena hukum di Amerika sudah memberikan kebebasan untuk anak umur di atas 18 tahun. Bayangkan anak kita umur 18 tahun siap kuliah. Katakan kita tinggal di Pennsylvania seperti saya. Lalu anak saya yang umur 18 tahun ke atas bilang, "Mama, saya mau kuliah di California atau saya mau kuliah di Texas. Bosen di Philadelphia, dingin banget. Saya kepingin dong sekali-kali ke Houston, kuliah di sana. Atau kepingin di California, kuliah di sana. Lebih keren, Mama." Nah, saya bilang, "Oke, kamu dapat beasiswa di sana. Silakan pergi ke Houston, enjoy yourself, right? Go to school and be happy." Pada suatu saat, telepon kita berdering. Telepon itu datangnya dari mana? Dari hospital. Hospital itu bilang kring-kring. "Halo, Bu Hani, iya. Ini ada pasien di rumah sakit kita, namanya ABC. Apakah anak ABC ini adalah anaknya Ibu Hani?" Saya bilang, "Oh iya. Loh, kenapa dia? Ada apa dia ada di rumah sakit?"
Oh oke, berarti kita sudah mengklarifikasi Anda adalah ibunya. Betul, saya ibu kandungnya. Tolong beritahu saya apa yang terjadi terhadap anak saya. Dari rumah sakit di Houston atau di California akan bertanya kepada saya, maaf ibu, apakah ibu mempunyai health power of attorney terhadap anak ibu ini? Banyak orang Indonesia yang belum ngerti. Health power of attorney itu apa? Banyak yang bilang, aduh saya nggak punya itu apa health power of attorney. Maka orang dari rumah sakit tersebut tidak bisa memberikan informasi apa-apa kepada kita. Karena anak itu tidak memberikan power of attorney kepada orang tuanya, maka kita tidak boleh, maka pihak rumah sakit tidak boleh memberikan informasi. Karena itu sesuai dengan HIPAA law. Hukum di Amerika seperti itu akan bisa bermasalah apabila si rumah sakit atau si dokter memberikan informasi tanpa seizin dari si pasien. Begitu juga dengan urusan bank. Bayangkan kalau anak kita di Houston, dia tiba-tiba masuk rumah sakit seperti tadi, lalu dia koma. Ya kan? Dan di Houston mungkin dia ada bank tersendiri. Kita mau bantu dia, kita mau ngambil uang untuk dia atau segala macam. Kita tidak bisa melakukan apa-apa apabila kita tidak mempunyai financial power of attorney terhadap anak kita atau cucu kita yang berumur 18 tahun ke atas. Itu pertama. Yang kedua adalah apabila kita mempunyai anak di bawah umur 18 tahun. Nah, ini lagi. Banyak yang tidak tahu apabila kita mempunyai anak umur di bawah 18 tahun, anak tersebut belum bisa mempunyai kebebasan hukum di Amerika. Maka anak tersebut harus mempunyai orang tua atau guardian. Sangat penting untuk mulai mengurus surat guardianship melalui will terhadap anak kita. Karena apabila terjadi apa-apa terhadap kita, misalnya si orang tua tiba-tiba meninggal, atau si orang tua tidak punya kapasitas untuk berpikir lagi, misalnya karena koma atau karena kena kecelakaan. Atau banyak kejadian terakhir adalah si orang tua kena deportasi atau pergi ke luar negeri tidak bisa kembali lagi ke Amerika. Maka apabila anak-anak tersebut tidak mempunyai surat guardianship, pemerintah Amerika berhak mengambil anak-anak kita yang umur 18 tahun ke bawah untuk dimasukkan ke dalam foster system. Bapak-bapak, ibu-ibu, apabila tahu bagaimana foster system di Amerika, saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu tidak mau anaknya dimasukkan ke foster system. Karena foster system di Amerika is not the best system. It's really, really not good system in my opinion. Oke? Jadi itu. Apabila kita punya anak di bawah 18 tahun, kita mesti mengurus guardianship paperwork melalui will. Dan yang ketiga, apabila kita sudah mempunyai aset di Amerika. Entah itu dalam bentuk 401k, entah itu dalam bentuk rumah, entah itu dalam bentuk lain, misalnya life insurance dan hal-hal lain, maka perlindungan yang paling menyeluruh dari aset kita adalah trust. Banyak sekali, ada beberapa jenis trust di Amerika. Nanti kita bisa diskusikan one-on-one secara pribadi, tapi yang jelas kategorinya seperti itu. Apabila kita umur 18 tahun ke atas, mesti ada power of attorney. Apabila kita ada anak di bawah 18 tahun, sebaiknya ada surat guardianship melalui will. Dan apabila kita mempunyai aset di Amerika, jangan hanya mempunyai will saja. Tidak cukup karena akan bisa menyeret kita ke probate court. Trust yang akan memberikan kita kebebasan untuk memberikan aset kita kepada ahli waris kita tanpa implikasi-implikasi dari hukum di Amerika. Oke, sudah selesai ternyata
presentasi saya sudah selesai. Ibu Merlin, ada di mana Ibu Merlin? Saya ada di sini. Oh iya, sebentar. Saya akan pin Bu Merlin. Tadi di mana kok hilang lagi? Supaya bisa kelihatan. Oke, supaya teman-teman bisa lihat kita berdua ya. Sejauh ini nggak ada pertanyaan. Oke, cuma ada pertanyaan satu sejauh ini ya. Direcord apa enggak? Iya. Yang saya jawab, iya direkod. Iya, direcord. Ini Mbak Lisa katanya, aku nggak dengar apa-apa. Wah, Mbak Lisa mungkin mikrofonnya ya. Belum. Udah dengar sekarang. Oh oke, sip, udah dengar. Yeay, Mbak Lisa. Tadi nggak dengar. Tadi nggak dengar, sekarang udah dengar. Oke. Lalu ini ada titipan pertanyaan dari kawan di Florida. Di kawan di Florida itu bertanya, ini untuk pembelajaran teman-teman ya. Ada beberapa kawan saya mengatakan kalau sudah membuat trust itu sulit untuk dirubah. Nah, itu pertanyaan yang bagus sekali. Kalau sudah membuat trust itu sulit dirubah. Nah, tergantung dari jenis trust apa. Karena secara garis besar trust itu ada beberapa, tapi yang secara garis besar itu ada dua. Yang revocable trust dan irrevocable trust. Tapi kalau ada kawan yang mengatakan, kalau udah punya trust itu sulit dirubah, itu tidak benar. Karena walaupun kita punya revocable trust atau irrevocable trust, itu kita masih punya kendali terhadap trust kita itu. Jadi apapun yang kita masih mau rubah, apabila kita masih hidup, itu tidak menyulitkan. Itu yang pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua dari Florida juga ini dikatakan, apakah trust itu seperti will, seperti grant, nah, atau hibah. Nah, kalau mau diibaratkan hibah mungkin bisa juga ya, karena apabila kita membuat trust, maka anak-anak kita tidak harus membayar pajak atau membayar administrasi court fee pada saat kita mewariskan aset-aset kita ke mereka. Jadi seperti uang gratis ke anak-anak kita. Nggak usah bayar konsekuensi pajak tersebut. Begitu. Itu sejauh ini pertanyaan dari Florida. Mbak Merlin tadi ingat nggak pertanyaan dari Mbak Diani Ariesta tentang yang dua pertanyaan tadi? Kalau menikah, udah pernah menikah di Indo, di sini menikah lagi, ada anaknya, kalau nggak salah ya. Terus itu mana warisannya untuk anaknya itu? Terus satunya lagi apa ya? Oke, betul. Jadi ada pertanyaan dari beberapa kawan, apabila di Indonesia pernah menikah lalu di sini menikah lagi, atau apabila sudah mempunyai pasangan sebelum pernikahan sekarang, apakah pengaturan asetnya itu bisa dilakukan melalui trust atau will, ya kan? Itu pertanyaan pertama. Yang salah satu juga ada pertanyaannya lagi tadi. Oke, kita jawab itu dulu. Mbak Merlin ingat nggak pertanyaan yang satu lagi? Berikutnya itu pertanyaannya kan kalau menikah dengan yang bukan Muslim. Oh iya, yang menikah dengan beda agama. Ya, nanti kalau meninggal, apa bisa dituliskan di situ maunya dimakamkan secara Muslim, gitu kan ya? Iya, betul. Oke, mari kita jawab pertanyaan pertama dulu. Apabila sudah pernah menikah sebelumnya, lalu sekarang ada menikah dan mempunyai keluarga baru, apakah pengaturannya itu bisa dilakukan melalui will dan trust? Itu bisa sekali. Karena memang itulah tujuan will dan trust. Bukan cuma mengatur masalah harta loh. Will dan trust itu bukan cuma mengatur masalah aset, rumah ini mau dibagi ke berapa orang, tabungan kita mau dibagi ke siapa aja, asuransi jiwa mau dikasih ke siapa aja, tidak cuma itu. Tapi juga bisa mengurus masalah-masalah seperti tadi. Apabila kita menikah dengan yang beda agama, ya kan? Misalnya
saya ini aja karena saya Muslim misalnya, ada yang Muslim menikah dengan yang non Muslim. Nanti kalau kita meninggal takutnya kita dikuburkan atau dikremasi, ya kan? Kalau yang Muslim itu biasanya tidak boleh dikremasi atau dikuburkan secara non Muslim. Bagaimana caranya, gitu kan? Nah, di will dan trust itu bisa dispesifikasi dan tidak bisa kita cuma bicara dengan suami kita, cuma lisan aja kita cuma bilang, papa. Nanti kalau saya meninggal, tolong ya saya dikuburkan secara Islam, tolong ya saya tidak dikremasi, tolong ya ABCD, itu tidak bisa. Di Amerika itu harus ada surat tertulis. Karena untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan surat tertulisnya itu bisa dibuatkan melalui will dan trust. Dan apabila kita sudah mempunyai pasangan yang berbeda-beda, di will dan trust itu juga bisa dispesifikasikan. Termasuk siapa yang kita mau disinherit. Maksudnya disinherit itu apa? Yang tidak kita mau kasih apa-apa. Jadi misalnya kita ada mantan suami di Indonesia atau mantan suami di Amerika. Kita bisa jelaskan jelas-jelas di will dan trust tersebut, saya mendisinherit si A dan si B. Jadi apabila, ini dia masalahnya, kalau kita cuma punya will dan kita masuk probate court, apabila kita tidak disinherit pasangan-pasangan kita sebelumnya, pasangan tersebut bisa datang ke probate court kita pada saat anak-anak kita mau dibagikan ya harta tadi, mereka bisa mengklaim dan si judge itu mesti memutuskan. Nah, oleh karena itu penting menuliskan siapa yang mau kita disinherit atau tidak berikan. Karena nanti jelas itu di will dan trust kita, siapa yang tidak akan kebagian dari harta-harta kita. Itu aja ya Mbak Merlin ya, 2 pertanyaannya ya tadi dari Mbak Diani ya. Ya, yang tadi. Ya. Ini sekarang kita ada banyak nih pertanyaannya. Berikutnya, poin-poin apa yang penting yang harus ada di trust? Apa ada templates? Ada templates? Apa harus lewat attorney buatnya? Pertanyaannya bagus sekali Mbak Dian ya, Mbak Dian Wibowo ya. Selamat malam Mbak Dian. Oke. Poin-poin apa yang harus ada di trust? Oke. Pertama poin-poinnya itu adalah trust itu mempunyai bahasa khusus. Bahasa hukum yang setiap state itu ada spesifikasinya. Makanya itu tadi saya jelaskan tentang probate court. Probate court itu adalah court dari tingkat state. Oke, jadi apabila Mbak Dian tinggal di Maryland, trustnya itu mungkin akan sedikit bahasanya berbeda apabila Mbak Dian tinggal di Pennsylvania, gitu. Template-nya ada template gratisan di di internet untuk buat will, untuk buat trust. Tapi sekali lagi saya bilang ada uang ada barang. Nah, itu dia. Kalau kita mau hal yang berkualitas, maka ada attorney-nya yang khusus membuat will dan trust. Seperti dokter. Dokter itu kan punya spesifikasi khusus, ya kan? Ada dokter mata, ada dokter kulit, ada dokter jantung, ada dokter gigi. Begitu juga dengan attorney. Jangan kita mau buat will dan trust, kita pergi ke immigration attorney. Itu bukan spesifikasinya. Nah, oleh karena itu sebaiknya adalah kita menghubungi attorney yang khusus untuk menangani masalah will dan trust. Apabila ingin mengetahui attorney-attorney tersebut, Mbak Dian nanti bisa connect dengan Ibu Merlin atau dengan saya, kita bisa memberikan rekomendasi attorney-attorney yang kita tahu kualitasnya dan kita tahu mereka mengerti tentang kondisi kita sebagai imigran. Itu juga penting karena belum tentu semua estate planner atau estate attorney itu mengerti masalah immigration.
karena kita biasanya kan mixed family ya, kan kita imigran, makanya itu attorney yang sedikit mengerti tentang international law, immigration law itu penting untuk membuat will dan trust yang cocok biasanya untuk keluarga Indonesia di Amerika. Jadi nanti Mbak Dian, Mbak Merlin mungkin bisa ditulis di chatnya nomor telepon Mbak Merlin dan nomor telepon saya supaya Mbak Dian nanti kita bisa berikan informasi dan juga poin kalau Mbak Dian mau follow up lebih lanjut. Tadi Hani tadi nomor teleponnya udah ada, aku lupa nggak tak tulisan. Oh oke, enggak apa-apa. Nomor telepon Mbak Merlin juga tolong dimasukkan jadi supaya kalau misalnya saya nggak bisa jawab, Mbak Merlin bisa bantu jawab. Oke. Oke, itu nomor telepon saya. Oke. Ada lagi pertanyaan sebentar. Sebentar ya, komputerku ini ada masalah. Mau ke tempat yang atas. Oh, udah. Ini ada pertanyaan berikutnya dari Ari. Bisa jelaskan proses pembuatan trust. Kedua, format will bisa bebas. Gimana pertanyaannya lagi, Mbak Merlin? Jadi pertanyaannya itu bisakah jelaskan proses pembuatan trust? Yang kedua, apa format will bisa bebas? Oke. Saya jawab yang format will dulu ya. Format will itu lebih lebih tidak mengikat, agak sedikit berbeda dengan trust. Jadi will itu bisa disesuaikan, biasanya setiap state itu ada hukumnya tersendiri tentang will. Bahkan ada beberapa state yang apabila kita menulis tangan will kita, itu maka misalnya ada beberapa lembar gitu, kalau halaman pertama udah ditulis tangan, halaman selanjutnya harus ditulis tangan semua gitu. Nah, jadi format will itu jauh lebih tidak mengikat seperti trust. Dan will itu juga lebih mudah pengurusannya karena tidak membutuhkan bahasa hukum tertentu. Berbeda dengan trust ya, yang ada bahasa hukum tertentu. Makanya kalau kita mau mengurus trust, sebaiknya bukan cuma Google aja, tapi melalui estate planning attorney. Oke. Dan kalau di will tadi, kita sebenarnya kalau mau membuat cepat, banyak yang bilang, aduh saya mau pulang Indonesia, takut saya kenapa-napa di jalan, nggak sempat ngubungin attorney. Ya udah saya Google aja gitu kan. Jadi Google aja trust yang di daerah di state Anda, pakai itu untuk sementara ya kan, harus ditandatangani di depan notari publik. Nah, itu yang paling penting. Banyak orang yang cuma mempunyai will tanpa ditandatangani di depan notari publik, maka will itu tidak sah. Oke? Jadi at least kalau kita kepepet, kalau ada kebutuhan yang sangat mendadak mesti pulang ke Indonesia atau gimana dan kita tidak punya surat waris atau warisan sama sekali, go ahead, Google, print out, pergi ke bank atau pergi ke notari publik secepatnya, tanda tangan, berikan will atau trust, will tersebut ke orang yang kita percayai atau ke anak istri kita supaya mereka punya kopinya. Tapi kalau trust itu seperti tadi saya katakan mesti mempunyai bahasa khusus. Dan cara membuatnya step by step-nya seperti saya katakan tadi. Ada yang namanya ada organisasi yang bisa bantu. Mereka itu biasanya kumpulan-kumpulan lawyer yang sudah mempunyai sistem membuat trust secara online. Itu juga kita bisa rekomendasikan kepada Pak Ari ya. Kalau misalnya, kalau saya sih orangnya nggak susah-susah, simple aja, saya nggak punya banyak aset juga, saya mau trust yang sangat simple. Itu bisa kita rekomendasikan sistem online tersebut, tapi jangan kita yang Google sendiri ya, nanti salah. Karena ada organisasi tersebut yang Ibu Merlin dan saya bisa rekomendasikan. Tapi kalau kita agak sedikit complicated, Ibu Merlin dan saya bahkan bisa membantu untuk Pak Ari nanti mau konsultasi ke lawyer free of charge.
tapi mesti melalui kita karena itu network kita ya kan. Kita bisa bilang Pak Ari adalah klien kita atau kawan kita, tolong dikasih konsultasi free of charge untuk Pak Ari, itu kita bisa lakukan. Silakan Mbak Merlin, mudah-mudahan kejawab ya Pak Ari ya. Kalau nggak kejawab tolong ditanyakan lagi. Ini berikutnya ada pertanyaan dari Indah Andilolo. Apakah trust hanya untuk aset di US? Pertanyaan yang sangat bagus, Mbak Indah ya. Ya, Indah. Oke, Mbak Indah, trust. Jadi gini, yang saya jelaskan ini memang lebih ke arah hukum di Amerika. Oke, jadi kalau misalnya Mbak Indah punya aset di Amerika, itu bisa diatur lewat trust. Tapi apabila Mbak Indah juga punya aset di Singapura, di Indonesia, itu kita sarankan juga membuat semacam trust atau surat warisan dan wasiat yang terpisah di Indonesia. Gitu. Tapi bukan berarti Mbak Indah tidak bisa menyebutkan aset di Indonesia di trust yang di Amerika. Karena kan kadang-kadang, aduh saya nggak tahu siapa lawyer di Indonesia, saya nggak tahu gimana. Kalau hal tersebut disebutkan di trust yang di Amerika, maka nanti orang yang menjadi trustee atau yang menjadi eksekutor dari will atau trust kita, itu bisa membantu keinginan kita menyelesaikan surat waris atau warisan kita yang ada di Indonesia karena sudah ditulis sesuai dengan yang ada di Amerika. Begitu. Tapi memang khususnya trust itu lebih mengatur tentang aset di Amerika. Betul sekali. Oke, ada pertanyaan berikutnya dari Yahya Srijaya hilang namanya. Sorry, namanya kurang lengkap di sini. Saya nggak bisa lihat. Tapi pertanyaannya, kalau menikahnya di Indonesia, apa perlu menikah lagi di USA? Maksudnya menikah secara court Amerika. Oke, pertanyaan yang bagus sekali Yahya. Pak Yahya atau Bu Yahya saya nggak tahu ya. Jadi di Indonesia itu menikahnya sudah secara court atau masih secara agama aja? Kalau misalnya di Indonesia masih menikah secara agama saja, ada baiknya di Amerika didaftarkan ya menikah secara court. Karena menikah secara court di Amerika itu mudah sekali kok. Kita nggak punya green card, kita nggak punya surat-surat di Amerika, dengan hanya menggunakan paspor kita biasanya bisa menikah di City Hall di kota-kota di seluruh Amerika. Itu tujuannya kenapa? Karena kalau sampai ada apa-apa, kalau misalnya entah kita sendiri atau istri kita nanti meninggal lebih dahulu, maka hukum Amerika akan berlaku. Apabila kita sudah menikah secara legal, maka harta yang kita beli bersamaan pada saat menikah itu sudah menjadi biasanya harta bersama. Atau kalau misalnya kita tidak sempat membuat trust, kita cuma punya surat will aja, maka pasangan kita, entah itu suami atau istri kita, bisa langsung mendapatkan hak untuk mengelola aset-aset kita. Begitu. Jadi itu kekuatan hukumnya untuk mendaftarkan pernikahan kita di court di Amerika. Okay. Mudah-mudahan terjawab ya Bapak atau Ibu Yahya. Berikutnya ada pertanyaan dari Yulfi. Kalau kita punya trust untuk anak-anak, mempengaruhi pengajuan school scholarship dan grant? Apakah mempengaruhi pengajuan scholarship dan grant? Jadi pertanyaan yang bagus sekali. Ini Mbak Yulfi di Florida ya kalau nggak salah. Mudah-mudahan nggak salah nih ya. Oke. Kalau kita mempunyai trust, tidak akan mempengaruhi pengajuan scholarship atau grant anak-anak kita apabila anak-anak kita mau masuk ke kuliah. Tapi, nah ini, apabila kita meninggal pada saat anak-anak kita itu sedang kuliah dan anak-anak kita itu sudah mempunyai faksa,
itu akan mempengaruhi apabila kita meninggal pada saat anak-anak kita sedang meng-apply itu. Karena nanti asetnya itu kan akan pindah ke aset anak kita, ya kan? Itu yang akan dilihat sebagai aset student. Tapi ada jalan keluarnya. Nah, jangan khawatir, ada jalan keluarnya supaya trust kita tidak mempengaruhi anak-anak kita pada saat mereka apply untuk FAFSA itu. Jadi tidak termasuk dalam aset mereka. Ada jenis trust yang kita bisa lakukan untuk menghindari hal tersebut. Nanti Mbak Yulfi kita mesti ngobrol lebih lanjut karena itu jadi ada 2 level dari trust kita gitu. Bisa Mbak diatur. Oke, kayaknya cuma itu aja pertanyaannya. Oke, luar biasa, luar biasa. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, oh ada lagi tuh Mbak yang masuk. Hah? Ibu Indah bilang saya juga mau hubungi untuk rekomendasi. Oke, baik Ibu Indah, itu sudah ada nomor telepon Ibu Merlin dan sudah ada nomor telepon saya. Silahkan dihubungi siapa cepat menjawabnya karena kadang-kadang saya masih punya anak kecil. Kalau Mbak Merlin punya banyak anjing, jadi tergantung siapa yang bisa jawab. Pasti kita bantu Mbak Indah, jangan khawatir. Mbak Merlin ada pertanyaan dari Pak Dudi atau Ibu Dudi? Ya, itu pertanyaannya, apakah trust sudah masuk power of attorney atau trust plus power attorney sudah cukup? Apakah will masih perlu juga? Bapak atau Ibu Dudi ya, tadi Bapak Dudi kalau nggak salah, pertanyaan yang bagus sekali. Apabila kita sudah mempunyai trust, maka will itu sudah dalam di package trust-nya itu. Power of attorney sudah termasuk di dalam paket trust-nya itu. Guardianship sudah masuk di dalam paket will-nya itu. Living will sudah termasuk dalam paketnya itu. Advance directive. Nah, banyak yang belum tahu ini apa fungsinya advance directive dan living will ya. Jadi fungsinya itu apabila kita sudah dalam vegetative state. Maksudnya apa? Otak kita sudah tidak berfungsi lagi, tapi jantung dan paru-paru kita masih difungsikan seperti manusia hidup. Jadi diberikan alat penunjang hidup. Nah, di Amerika kan seperti itu ya. Banyak orang yang sudah koma, masih ditopang hidupnya dengan alat-alat yang bermacam-macam, tapi padahal otaknya sudah mati atau batang otaknya sudah mati. Nah, di situ kita bisa memberikan arahnya mau kemana kalau kita dalam situasi tersebut di dalam advance directive dan living will kita. Begitu juga dengan teman-teman banyak yang bertanya, oh iya kalau organ donor bagaimana Mbak Hani? Turn on the light. Apakah kita masukkan ke dalam will sama trust? Nah itu semuanya sudah dalam will dan trust itu. Jadi apabila Anda mengurus will dan trust, itu sudah termasuk paketnya semua. Termasuk power of attorney juga. Begitu Pak Dudi. Tuh Mbak Indah bilang terima kasih Mbak. Terima kasih kembali Mbak Indah. Udah, kayaknya nggak ada lagi pertanyaan. Oke, karena sudah tidak ada lagi pertanyaan, teman-teman semua, mudah-mudahan ilmu malam ini bermanfaat. Saya sekali lagi mau ucapkan terima kasih kepada Mbak Diani Ariesta atau saya panggil beliau Unidita karena sudah membantu, memfasilitasi dan memberikan pengumuman kepada teman-teman tentang sesi malam ini. Apabila ada kata-kata yang salah, apabila ada kata-kata yang menyinggung saya dan Ibu Merlin, mohon dimaafkan. Bukan maksud kita, bukan maksud kami untuk menyinggung bapak-bapak dan ibu-ibu. Dan kami adalah dari kantor financial. Kami mempunyai hubungan dengan kantor-kantor lawyer yang bisa membantu. Jadi kami berdua bukan lawyer. Kami berdua tidak bisa memberikan nasihat hukum secara langsung. Tapi kami mempunyai akses terhadap nasihat-nasihat hukum tersebut
sehingga kita bisa memberikan rekomendasi seperti tadi saya katakan, free consultation kepada Bapak dan Ibu. Terima kasih sudah menyempatkan waktu. Mohon maaf apabila ada yang salah. Bagaimana cara mendapatkan recordingnya? Oke, recordingnya ini ada di komputer saya, Pak Yahya atau Ibu Yahya. Silahkan SMS ke saya, nanti saya bisa kirimkan filenya ke Pak Yahya atau Ibu Yahya. Kalau yang mau dapatkan recordingnya silahkan dicatat nomor telepon Ibu Merlin dan Ibu saya, nanti kita bisa berikan. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Mudah-mudahan semuanya bisa dapat Terima weekend yang indah. Terima kasih banyak. Selamat Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum. Salam semuanya. Oh, maaf. Kalau menghubungi Ibu Hani atau Ibu Merlin, kalau hari Sabtu sama hari Minggu, bisakah atau harus hari kerja? Oh, enggak jam kerja? apa-apa. Kita emak-emak. Iya. Bisa dihubungin kapan aja. Tapi kalau nggak langsung dijawab, jangan marah. Karena saya masih punya anak kecil, Mbak Merlin punya banyak anjing kecil. Iya. Iya, kapan aja, no problem. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Matur suwun sangat. malam. Mbak Merlin matur suwun sangat ya. Terima kasih. Maaf, ke telepon Ibu Merlin saya nggak sempat catat, sudah hilang. Oh, saya tulis lagi. Iya, terima kasih. Iya. Nah, itu dia. Ah, sorry. Ada N-nya. 67 918 9288. Nggak pakai N ya, nggak pakai N. Nelfon pakai N susah juga. Hilang lagi tulisannya. Kenapa? Sudah hilang lagi tulisannya. 267 918 9288. Oke. Ya. Terima kasih. Ya, makasih. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Ya, selamat malam. Ya, selamat malam. Bye. Bye.